Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat minat teman-teman untuk mengakses mini course Meta Ads plus funnel integration ini ya, atau Meta Ads plus funneling. Ini mungkin video preview dulu teman-teman dari yang saya janjikan di mini course tersebut ya. Teman-teman, saya akan janjikan ini teman-teman akan dapatkan semacam behind the scene lah ya, atau breakdown real campaign atau funnel integration yang saya lakukan baik untuk klien saya atau tempat saya bekerja di akademi atau RL agency tersebut, teman-teman. Saya tidak katakan saya udah yang sejago apa ya. Ini saya murni menyampaikan, memperlihatkan dan menunjukkan apa yang saya lakukan dan apa hasil yang kami dapatkan ya. Saya katakan kami karena ya tidak saya sendiri aja, saya mengarahkan ya, dan eksekutor akhir lah, tapi tetap butuh teamwork. Nah itu menariknya teman-teman, ternyata teamwork itu penting ya, karena selama ini kan saya kerja sendiri aja. Anyway, jangan terlalu panjang. Jadi di sini teman-teman, kan teman-teman dapatkan akhirnya ke video ini nantinya adalah karena teman-teman mengisi form di sini, nama, email, nomor WA, dan pekerjaan atau ya aktivitasnya sekarang lah ya. Teman-teman akses gitu ya, isi. Nah, teman-teman akan diarahkan ke video ini salah satunya, dan mungkin nanti ke depan teman-teman akan mendapatkan email-email lanjutan yang berhubungan dengan apa ya topik yang kita bahas ini. Anyway teman-teman, karena keterbatasan waktu, saat ini ya, hari ini saya akan ada kegiatan lain. Saya akan tunjukkan dulu video previewnya. Saya izin memperlihatkan iklan klien saya. Mungkin ini sedikit saya akan blur ya bagian yang kredensial. Pertama adalah iklan yang saya jalankan di akademi ya, di akademi itu sudah sebulan, hampir udah bisa dibilang sebulan ya dijalankan. Memang di awal tidak langsung yang works teman-teman, maksudnya nggak langsung winning. Kami melakukan, saya dan tim yang melakukan evaluasi apa yang kurang dan lain sebagainya. Cuma yang penting adalah kita kan dapat atau memiliki KPI teman-teman. Kita memiliki KPI dari iklan yang kita jalankan. Itu lebih enak. KPI itu teman-teman, kalau teman-teman di sini ada member saya, member e-course Academy Mentoring Masterclass, itu bisa dilihat di sini teman-teman. Bentar ya. Sekarang masuk Skalev ini perlu OTP ya. Itu agak take time sih. Ini kalau ada orang Skalevnya lihat ya. Dan ternyata udah ada yang minta juga kan. Aduh, bisa nggak nih tanpa OTP? Kalau saya sendiri untuk member ya, saya sih prefer jangan pakai OTP sih ya, biar sat-set lah. Oke, ini di sini udah ada. Nah, di sini teman-teman, di materi e-course Academy Mentoring Masterclass ini saya ada bikin KPI matrix iklan. Kalau saya sendiri ini gitu ya, teman-teman. Ada satu lagi di sini click to purchase, yaitu 1 ke atas lah, 1,5% ke atas. Yang jelas patokannya ini teman-teman. Nah, saya berpatok ini dan saya infokan ke tim ini KPI kita ya. Makanya teman-teman, di awal iklan ini berjalan, kalau nggak salah tanggal 12 Juli itu nggak ada sales, tapi besoknya ada sales. Itu menarik sih teman-teman. Ini iklan awal di mana orangnya tidak terlalu punya personal branding, karena kan memang kalau ada personal branding itu akan lebih oke, teman-teman. Akan lebih oke. Itu harusnya ya agak challenging sebenarnya kalau belum terbangun personal branding. Nah, tapi ternyata bisa teman-teman. Tetap minimum orang itu tampil, ada akun sosial medianya, jadi ada konten organiknya juga dan konten marketingnya. Konten marketing kan bagian dari konten yang diiklankan gitu teman-teman. Anyway, ini iklan dari pengajar yang tidak terlalu ya dikenal, malah bukan nasional, selokal lah. Itu beliau juga di Padang atau di Sumbar. Dan itu ternyata works, teman-teman. Di awal memang tidak terlalu oke, tapi kami evaluasi copywritingnya, konten marketingnya, lain sebagainya. Jadi gitu teman-teman. Ternyata kita butuh tim ya. Saya sendiri kan dulu, saya lemah di konten organik teman-teman. Pun konten marketing kan konten hard sell ya, konten jualan. Tapi dalam pembuatan kontennya saya juga lemah. Malah nggak angkat tangan saya teman-teman.
Nah, disinilah ide saya bisa dieksekusi semuanya teman. Sebelumnya saya bikinlah konten marketing, konten iklan yang oke dong gitu. Tapi kan saya taunya mindsetnya adalah kontennya yang jualan ya, jangan konten gimmick-gimmick storytelling, nggak usah, karena ini konten marketing, jualan tujuannya. Nah itu teman-teman. Nah di sini bisa dilakukan. Nah saya mendapatkan teman-teman semacam formula mungkin ya atau framework ya untuk mendapatkan hasil iklan yang cukup oke lah. Dan ya setelah ini teman-teman, setelah funneling ini dari iklan, kami menjalankan funneling di belakangnya. Nah itu mungkin di video selanjutnya ya. Yang jelas video pertama ini overview dulu lah. Udah 5 menit juga. Dan alhamdulillah teman-teman, walau ini profit tapi walaupun nggak terlalu besar teman-teman. Kalau di sini lihat net profitnya ini 300 dengan menghabiskan budget berapa ya? 7 juta. Kecil sih ya, tapi alhamdulillah teman-teman di sini kami ada potensi profit yang belum dimaksimalkan gitu ya. Ini dari 60 yang check out, 39 bayar. Artinya kan ada 21 orang yang bisa entah dikasih promo terbatas lah dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman. Jadi yang jelas ini testing awal works. Nah ini rencana saya, tapi kan ini karena sebuah lembaga atau apa ya, ini perusahaan, jadi perlu tektokan dengan pihak terkait. Itu saya akan rencanakan scale out dengan setting CPG-nya. Kalau sekarang kan ASC doang, nanti di scale out-nya duplicate campaign itu saya menerapkan ASC plus CPG. Nah saya akan lihatkan gimana iklan yang winning di testing awal campaign pertama, lalu di scale out juga winning. Terbukti teman-teman. Nah itu saya akan lihatkan iklan klien sekaligus member saya sebenarnya. Mungkin saya akan blur yang kredensial ya. Nah ini teman-teman, iklan pertama itu sudah profit di 6 juta teman-teman. Dengan budget yang dihabiskan 3 jutaan. Berarti kan total conversion value-nya itu di 9 juta, 9,5 kan, 9,5 dikurang biaya iklan 3,5, berarti kan dapatnya 6 jutaan ya. Nah iklan ini winning sampai sekarang teman-teman. Nah saya scale out ya. Aduh kelihatan yang lainnya. Oke lebih enaknya lihat di sini, tapi ya udah saya giniin aja deh. Nah saya scale out teman-teman, mana ya, menjadi ASC plus CPG. Jadi saya set cost per goals-nya. Dan itu juga cukup winning sih teman-teman. Dan itu saya setnya ada rumusnya ya. Ada rumusnya, nanti mungkin saya jelaskan di video kedua lah, cukup panjang teknisnya. Jadi di sini overview dulu aja lah di video pertama ini. Nah, di sini saya dapatkan teman-teman cost per result itu tidak jauh dari CPG yang sudah saya set di awal gitu ya. Ya tadi ada rumusnya. Mendapatkan conversion value atau purchase senilai 6.200.000-an dengan biaya iklan dihabiskan 2 juta, ya hampir 800.000 ya. Dan profit 3.400.000. Nah, ini semuanya dievaluasi, dimaksimalkan teman-teman. Lagi konten marketing itu saya hanya mengarahkannya, tapi yang bikin adalah tim beliau. Jadi ini member sekaligus klien jatuhnya ini ya. Beliau ini itu timnya oke untuk membuat konten. Nah, saya mengeksekusinya aja dan mengarahkannya aja. Dan itu going well apa ya bahasanya. Dan itu sangat oke. Dan saya yakin ini kalaupun mungkin nanti di scale lagi 5 juta sehari. Oh BTW ini 1 juta sehari ya budgetnya ya teman-teman. Yang scale out ini ya bagi sebagian orang wah itu mah kecil. Gua udah 10 juta sehari. Tim kami bebas gitu teman-teman. Ya ini pengalaman saya dari awal testing naik profit juga gitu. Nah itu kan banyak faktor lah teman-teman. Saya tidak akan katakan siapa aja akan bisa dibikin funnelnya seperti ini, profit seperti ini. Enggak sih, enggak mungkin kayaknya teman. Kalau semua faktor itu mendukung ya ini bisa dilakukan. Paling yang bisa saya tunjukkan nanti adalah di bagian funnelingnya. Jadi tidak selesai di iklan, orang check out, bayar, oke, itu udah untung. Tapi nanti kita maksimalkan juga di
belakang-belakangnya, maksudnya kita tawarkan lagi produk lain, edukasi lagi, nurturing lagi. Nurturing itu kan mengedukasi di email ya. Itu akan saya tunjukkan teman-teman, tapi itu teknisnya mungkin di video kedua ya. Itu dulu aja video pertama teman-teman dari saya. Apalagi yang untuk saya berikan overview-nya ya. Mungkin itu aja ya. Kalau untuk funneling saya butuh lihatkan apa ya. Sebentar. Saya butuh lihatkan bagaimana kita men-set up email marketing ya, karena funneling itu bagian dari email marketing. Kalau saya tunjukkan contohnya mungkin kayak gini lah ya. Ini saya tunjukin contohnya aja teman-teman. Jadi nanti saat orang itu, ini anggap di leads ya, di leads. Tapi kalau orang itu udah order begitu ya, berarti kan dia order produk kita yang kita iklankan. Nah itu akan jalan follow up ini, baik itu follow up dari platform yang kita gunakan. Di sini saya gunakan Scalef. Scalef itu ada integration ke email, ke tools email dan tools WA Gateway. Nah, tentu kita gunakan tools WA Gateway. Itu akan lebih efektif kalau dibanding hanya mengandalkan notifikasi via email. Lakukan follow up reminder. Nah dia join, kita juga lakukan follow up teman-teman. Jadi ini yang saya masukkan berkelanjutan, funneling yang berkelanjutan gitu teman-teman. Itu dulu aja video overview kali ini. Saya akan bikin video teknisnya video kedua mungkin di waktu saya cukup lapang ya teman-teman. Itu dulu aja, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.